Shalom saudaraku. Seorang ibu datang kepada saya dan berkata, "Pak, saya ingin bercerai. Apakah boleh?" "Mengapa ibu ingin bercerai?" "Ya, karena saya sudah tidak tahan dengan perlakuan suami saya." "Ada apa, Bu, dengan suami ibu?" "Ya, suami saya itu mempunyai will, Pak. Dan bukan cuman itu, sudah cenderung terang-terangan kepada saya, Pak, dengan willnya tersebut. Dan lebih buruk lagi, setiap kali bertengkar, dia memukuli saya, Pak. Ya, menendangi saya. Jadi saya ingin bercerai. Saya ingin tanya, Pak, bolehkah saya bercerai?" Ini adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang dapat terjadi atau menimpa di keluarga manapun, saudara. Tidak ada sebuah keluarga yang sempurna. Ya, tidak ada sebuah keluarga yang ideal. Di dalam rumah tangga atau dalam sebuah keluarga pasti akan dapat timbul riak-riak, perselisihan, ya, perbedaan-perbedaan yang mana itu sangat membutuhkan kita kedewasaan untuk mengatasi atau mengelola konflik-konflik tersebut. Pertanyaan ibu ini, apakah dapat bercerai? Alkitab sangat jelas mengatakan tidak ada perceraian. Di dalam Matius 19 ayat 5, 6, 7, dan 8, di sana firman Tuhan begini, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Jelas, saudara. Yang mengatakan ini adalah Yesus. Ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Wah, kalau begitu, Pak, hidup saya bakal menderita selama-lamanya. Bagaimana ini, Pak, kalau sampai nanti terjadi hal yang lebih lagi, sampai akhirnya terjadi korban jiwa? Ya, memang itu adalah risiko-risiko yang bisa terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita hanya melihat kepada masalahnya saja, saudara, tidak kita lihat akar masalahnya, tentu kita akan menghadapi situasi konflik yang rumit seperti ini. Di dalam sebuah pernikahan, firman Tuhan sudah memberikan kita panduan, tuntunan. 2 Korintus 6 ayat 14, ya. 2 Korintus 6 ayat 14. "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya." Kata percaya di sini itu mereferensi kepada keimanan, saudara. Ya, bukan percaya yang biasa-biasa. Percaya terhadap firman Tuhan. Dan saya sudah seringkali mengatakan, ketika kita bicara keimanan, bicara kepada percaya, ini adalah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan itu saja yang dapat dikategorikan sebagai orang percaya. Orang yang banyak menghafal firman Tuhan namun tidak pernah melakukan firman Tuhan itu hanya orang berpengetahuan, bukan orang percaya. Dilanjutkan kalimatnya di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. "Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Itulah, saudara, ya. Kalimat firman Tuhan ini sangat tegas sekali memberikan suatu perbandingan. Ya. Persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, jadi ketika kita memutuskan untuk menikah,
Ini yang harus benar-benar kita pastikan, saudara. Apakah pasangan hidup kita ini adalah orang percaya? Kalau saudara menikahi seseorang yang bukan orang percaya, maka jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan keadaan. Kalau di dalam rumah tangga atau di dalam perjalanan rumah tangga itu muncul hal-hal yang tidak menyenangkan, muncul konflik yang tidak berkesudahan, dari konflik menjadi prahara, dari prahara kemudian menjadi tragedi, ya saudara. Jadi kita menikah itu harus dengan kesadaran. Kita harus mempunyai pasangan yang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang percaya. Sekali lagi saya katakan, percaya itu artinya orang yang di dalam kehidupannya mau melakukan firman Tuhan, ya. Bukan cuma rajin ke gereja. Wah, melihat seseorang rajin ke gereja langsung jatuh hati. Ini orang taat. Padahal taatnya cuma masuk gereja, saudara. Setelah itu tidak ada ketaatan lain. Tidak ada dia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Melihat, wah, dia rajin pelayanan, langsung jatuh hati. Seolah-olah itu sangat rohani pasangan itu. Padahal dia cuma setia taat pada pelayanan. Di dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak melakukan firman Tuhan. Ini yang paling penting sebagai dasar seseorang masuk di dalam sebuah rumah tangga, saudara. Ada orang yang keras hati mengatakan, tapi waktu zaman Musa katanya boleh bercerai. Ya saudara. Dan hal itu sampai sekarang terjadi. Orang memaksakan diri untuk bercerai. Maka kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ketika ada seseorang mencetuskan ingin bercerai, maka saya pastikan di dalam diri orang ini atau di dalam pasangan orang ini sudah memiliki ketegaran hati. Karena hanya orang yang memiliki ketegaran hati itu yang ingin bercerai, saudara. Ya, istri atau suami mempunyai ketegaran hati atau kedua-duanya mempunyai ketegaran hati. Di dalam perjanjian lama diterjemahkan sebagai keras hati, saudara. Ya, ketegaran hati. Perjanjian baru, perjanjian lama menerjemahkannya keras hati. Jadi bayangkan saudara, kalau di dalam sebuah rumah tangga salah satu atau bahkan kedua-duanya memiliki kekerasan hati. Nah, dari mana sumber keras hati itu? Dari mana sumber ketegaran hati itu? Mengapa orang bisa memiliki ketegaran hati, kekerasan hati itu? Ya, orang yang keras hati itu dari mana dia bisa memiliki hal seperti itu? Yaitu tadi, saudara, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Orang yang memiliki sifat keras hati, tegar hati, itu orang-orang yang tidak memiliki iman. Orang yang hidupnya ingin melakukan firman Tuhan, pasti hatinya diubahkan menjadi orang yang lemah lembut, orang yang berpengertian. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kalau kamu menikahi orang yang tak percaya, orang yang di dalam hidupnya tidak mau melakukan firman Tuhan, engkau akan berhadapan dengan orang yang keras hati, yang tegar hati. Karena orang yang melakukan firman Tuhan tidaklah mungkin dia akan terus kekeh, ya kan? Dia akan terus memiliki keras hati. Karena Tuhan itu akan mengubahkan hati orang yang melakukan firman itu, sehingga orang itu mempunyai kerendahan hati, mempunyai kelemah lembutan, ya, mempunyai pengertian, mempunyai kebijaksanaan, mempunyai hikmat. Itu yang akan kita temukan dari seseorang yang melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah, saudara, ada banyak perkara yang tidak kita hiraukan, ya, kita mengabaikan. Konflik-konflik kecil tidak kita tuntaskan di hari yang sama. Ya, akhirnya konflik itu memendam di dalam hati kita, terus menumpuk sampai akhirnya meledak di suatu waktu, dan itu menjadi sulit untuk diatasi.
Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita soroti kalimat keduanya. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Coba kita cek kehidupan kita. Apakah kita telah berperilaku, bertindak benar di dalam hal-hal kecil di dalam rumah tangga kita? Istri, apakah engkau sudah melayani suamimu sebagaimana mestinya? Ya, engkau memperhatikan kesukaan suamimu itu apa? Apakah itu sudah engkau lakukan? Suami, apakah engkau sudah memperhatikan, ya kan, istrimu? Tidak usah hal-hal yang mewah-mewah, saudara. Perkara kecil, kata firman Tuhan. Karena ketika kita mulai memperhatikan perkara-perkara kecil, artinya kita sudah mulai melakukan firman Tuhan. Maka kita, ya, akan juga dapat menangani perkara-perkara besar. Ya kan? Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi sebenarnya, saudara, konflik rumah tangga, apalagi sudah menjadi prahara, apalagi sudah menjadi tragedi, itu tidak sekonyong-konyong hadir, ya, tidak sekonyong-konyong terjadi. Pasti ada sebab musababnya. Itulah yang harus kita perhatikan. Kenapa terjadi perselisihan, pertengkaran yang begitu meluas, ya, melebar kemana-mana? Pasti ada akar masalahnya. Minimal yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sedang terjadi, bahwa engkau tidak benar di dalam perkara-perkara kecil. Minimal itu, saudara. Saya sangat percaya kalau kedua belah pihak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, Yesus menjadi kepala daripada rumah tangga itu, maka konflik seperti apapun itu akan dapat ditangani dengan kedamaian, dengan kepala dingin, saudara. Tidak akan terjadi keras hati, tidak akan terjadi ketegaran hati, saling tidak mau mengalah, saling egois. Ya, jadi kalau terjadi konflik berkepanjangan di dalam rumah tanggamu, saya percaya ada firman Tuhan yang sedang dilanggar dalam hal itu. Minimal yang terdapat di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini yang kita renungkan. Jangan kita memperhatikan konfliknya saja, ya, lalu ambil jalan pintas mau bercerai. Padahal engkau yang membuat petaka itu terjadi. Dirimu sendiri yang membuat semuanya ini terjadi. Engkau tidak benar dalam perkara-perkara kecil, akhirnya menumpuk dan suatu waktu meledak. Dimulai dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Percaya ini artinya orang-orang yang beriman sungguh-sungguh. Beriman itu artinya orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Kalau sudah hidup di dalam satu rumah tangga, langsunglah saudara mulai dengan saling mengingatkan, ya, pasangan masing-masing untuk berusaha melakukan prinsip-prinsip Alkitab, ya, melakukan firman Tuhan di dalam rumah tangga itu. Tidak usah terlalu muluk-muluk dulu, saudara. Berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Kebersamaan itu dibangun, saudara. Komunikasi dibangun. Jangan diam-diaman. Apapun persoalannya, selesaikan di hari yang sama. Kalau timbul amarah, firman Tuhan katakan, hendaklah padam amarahmu atau usai amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi jangan ada dendam, jangan menyimpan suatu masalah apapun di dalam hati.
Kalau sudah selesai, ya selesai, lupakan. Jangan mengingat-ingat, oh dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Kan sudah selesai, ngapain kita ingat lagi dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Ya kan? Justru ketika kita mulai mengingat-ingat yang seperti itu, itulah yang menjadi celah masuk bagi iblis, ya, bagi setan untuk membuat kisruh hati kamu, membuat engkau tidak mempunyai damai sejahtera. Akhirnya terpancar di dalam sikapmu terhadap pasangan. Jadi kita tidak perlu lagi berbicara mengenai boleh atau tidak bercerai. Yesus katakan tidak boleh. Ya. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu apa yang bisa saudara lakukan? Kembali kepada firman Tuhan. Perbaiki dengan berlandaskan kepada firman Tuhan. Engkau melakukan firman Tuhan, Tuhan akan turut berperkara di dalam perkara-perkaramu. Kalau engkau tidak mengindahkan firman Tuhan, bagaimana mungkin engkau berharap Tuhan ikut campur tangan dalam persoalan rumah tanggamu? Tuhan dekat kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri, mengandalkan kekuatanmu, bahkan firman Tuhan katakan terkutuklah engkau. Jadi itu yang harus kita perhatikan justru saudara. Ya, fondasinya apa? Ketika kita mau berumah tangga, kita pertama harus berpasangan dengan orang yang percaya. Orang percaya artinya orang beriman. Orang beriman artinya orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Demikian saudara untuk pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.